Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berkorban demi Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Stefanus, seorang martir pertama. Dia adalah seorang yang percaya pada Kristus dan dikaruniai Roh untuk bersaksi. Dia seorang yang berani untuk mewartakan imannya kepada banyak orang walau menghadapi banyak penolakan. Dia rela mempersembahkan hidupnya demi iman pada Kristus. Stefanus merupakan teladan dalam hidup beriman. Ia sangat yakin dengan imannya dan dengan penuh hikmat membela imannya itu di depan banyak orang yang bersoal jawab dengan dia. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus karena Roh Kuduslah yang mendorong dia berbicara. Keberpihakan Tuhan kepada mereka yang taat kepadanya juga ditegaskan oleh Yohanes sendiri dalam Injil hari ini. Hal inilah kiranya yang terjadi dengan Stefanus yang penuh dengan hikmat dan Roh Kudus di depan lawan-lawannya. Para lawannya tidak menerima bahwa mereka kalah berdebat melawan Stefanus, sehingga mereka membunuh Stefanus dengan keji. Dia dilempari dengan batu, namun dalam situasi itu dia masih menanggapi dengan cinta. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Walaupun Stefanus dibunuh, akan tetapi
imannya tidak mereka bunuh, maka pengorbanannya itu semakin menyuburkan pertumbuhan iman kepada Kristus. Sebab setiap tindakan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh Stefanus demi keselamatan banyak orang dapat digerakkan oleh Roh Allah. Makanya kematiannya semakin membuahkan keselamatan bagi banyak orang. Dengan sukacita Natal ini, kita menjadi Stefanus-Stefanus kecil di masa kini. Kita diajak untuk dengan penuh iman, keberanian, ketaatan, dan kesetiaan menjadi saksi Kristus. Dalam situasi apapun, kita harus membela iman kita akan Yesus Kristus dengan berani, bahkan mempertaruhkan nyawa kita hanya demi nama Yesus Kristus. Dengan sukacita Natal ini juga menuntut kita untuk menjalankan tugas perutusan menjadi saksi iman di dunia ini. Kita diutus untuk mewartakan kasih dan keselamatan seperti Santo Stefanus. Kita diutus untuk mewartakan kedamaian dan sukacita yang datang dari Allah. Marilah kita menjadi saksi-saksi kelahiran Kristus. Kita menumbuhkan iman dan mewartakan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.